Halo semua, perkenalkan nama aku Brenta Ajas Dinata dengan NIM 123210184. Aku merupakan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjawab soal Python sebagai tugas mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Tanpa basa-basi, mari kita simak videonya. Nah, oke. Di sini pada nomor satu, kita disuruh untuk menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, pada nomor satu ini, kita diberikan data Excel yang berisi data hasil uji tekan atau sering disebut compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensile dari berbagai jenis campuran beton. Juga kita akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari variasi beton campuran super plasticizer dan fly ice. Oke, untuk tugas pertama, kita harus menampilkan data yang diberi menggunakan pustaka Pandas. Nah, eh, pustaka Pandas ini berguna untuk membuat file. Di sini saya sudah mengimpor pustakanya dan mengaliaskannya menjadi PDF. Di sini saya mau memanggil filenya menggunakan upload files. Oke. Mengapa menggunakan upload files? Sebenarnya kita bisa membuat datanya menggunakan Google Drive. Namun kekurangan menggunakan Google Drive itu kita harus connect ke Google Drive dan nama file path-nya juga harus benar-benar sama. Kalau tidak sama, kemungkinan besar dia akan error. Jadi agar lebih gampang, saya menggunakan files upload. Oke. Nah, pada tugas pertama ini kita akan menggunakan modul Pandas eh, untuk membuat dan membaca file Excel yang akan diunggah ke Google Colab. Pertama, files upload, oke, digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita untuk mengunggah file dari komputer lokal. Setelah file diunggah, kita mengambil nama file tersebut menggunakan list upload keys. Nah, untuk menyimpan file sebagai string dalam file path. Kemudian, file Excel akan dimuat ke dalam data frame df menggunakan uh, pdread Excel. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membuat visualisasi perbandingan kekuatan beton. Uh, Kita akan membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisis hubungan antara campuran beton atau mix dengan dua parameter penting, yaitu kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Untuk membuat grafik, kita menggunakan matplotlib pyplot yang dialiaskan plt, yang dimana grafik pertama akan menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strength dengan batang berwarna biru. Pada grafik kedua, kita akan menampilkan hubungan antara mix dan split tensile dengan batang berwarna merah. Kedua grafik ini membantu kita memvisualisasikan uh, seberapa kuat campuran tertentu dalam hal kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Setelah itu, kita akan menghitung korelasi antara kedua parameter ini menggunakan DF Compressive Strength Split Tensile CORR. Oke, korelasi ini akan membantu kita untuk memahami apakah ada hubungan linear yang signifikan antara kekuatan tekan dan tarik belah. Nah, kita akan menampilkan korelasi antara compressive strength dan split tensile.
Salah. Maksud saya menghitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dan melakukan regresi linear serta menganalisis hasil regresi. Nah, di mana kita akan menggunakan regresi linear untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah, eh, yang dimana kekuatan tekan sebagai variabel independen dan tarik belah sebagai variabel dependen. Di mana model regresi linear dilatih menggunakan uh, linear regression dari modul Sklearn. Itu ada di sini ya teman-teman. Nih dengan Sklearn ya. Oke. Maaf. Variabel input X diambil dari kolom compressive strength, sementara variabel target Y diambil dari kolom split tensile. Setelah model dilatih menggunakan model fit X, Y, model fit X, Y, maka kita akan melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strength dengan model predict X. Nah, hasilnya akan divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah yang mewakili prediksi dari model. Akhirnya, koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile setiap kali compressive strength berubah dan intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, dihitung dan ditampilkan. Koefisien dan intercept ini memberi kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara matematis. Nah, kita akan coba running. Kita akan diminta untuk memasukkan filenya. Kita akan memasukkan file yang sudah ada. Oke. Nah, programnya sudah berjalan dan ini dia dari data Excel dan ini dia dua grafik yang ditampilkan. Nah, dan ini juga split tensile vs compressive strength-nya. Oke, sekarang kita mau masuk ke soal yang nomor 2. Pada soal ini, kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara, yaitu EMP dikurang Equivalent Motor Car Unit. Maksud saya IMP atau kepanjangannya Equivalent Motor Car Unit. Nah, berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel. Soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikan. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan import pandas. Nah, ini dia. Pertama-tama, kode dimulai dengan mengimpor beberapa daftar pustaka Python yang diperlukan. Pandas ini digunakan untuk menangani data Excel, sedangkan NumPy ini untuk perhitungan numerik dan Matplotlib ini
untuk membuat grafik dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Oke. Eh, Fungsi utama dimulai dengan main. eh, dengan main. Nah, ini dia yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau data dari file Excel. Di mana pengguna juga bisa memilih untuk keluar dari program dengan memilih opsi 3. Ini dia. Jika pengguna memilih opsi pertama, maka yang dimana itu input data manually, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan eh, waktu awal dan waktu akhir survei serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval 15 menit. Pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan: sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar yang digunakan dalam survei. Setelah input selesai, data ini akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Nah, jika pengguna memilih opsi yang kedua, maka eh, fungsi ini akan meminta kita untuk mengunggah file Excel yang kemudian akan dibaca menggunakan Pandas. Setelah file diunggah, kode akan menyaring kolom yang relevan dan menampilkan daftar kolom untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, kendaraan besar, dan interval waktu. Nama kolom yang akan dimasukkan oleh pengguna kemudian akan digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Sama seperti opsi input manual, pengguna juga dimintakan memasukkan panjang dan lebar jalan. Jika kolom yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel, program akan menampilkan pesan error. Jadi dipastikan file Excel-nya sudah memiliki data-data yang akan diperlukan. Nah, selanjutnya itu program menghitung EMP untuk setiap jenis kendaraan. Apa sih itu EMP? EMP atau Equivalency Motorcycle Passenger adalah istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, EMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan, yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Untuk ini digunakan koefisien EMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Sepeda motor 0,5, mobil 1, dan kendaraan besar 1,3. Uh, Lalu hmm, ini dia. Hmm. Untuk fungsi calculate IMP ini akan menghitung IMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. EMP total kemudian dihitung dengan menjumlahkan EMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Hasil perhitungan ini akan ditampilkan kepada pengguna, termasuk jumlah total EMP untuk setiap jenis kendaraan serta total EMP keseluruhan.
Oke, setelah itu maka fungsi plot EMP data itu ada di. Nah, ini dia. Ini digunakan untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan EMP. Grafik pertama menampilkan kurva volume puncak per jam untuk sepeda motor dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan. Grafik kedua dan ketiga menampilkan kurva yang sama tetapi untuk mobil dan kendaraan besar. Grafik terakhir menunjukkan kurva total IMP dibandingkan dengan kapasitas dasar jalan. Selain itu, ada juga grafik perbandingan yang menampilkan kurva EMP untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dalam satu grafik untuk memudahkan perbandingan antar jenis kendaraan. Lalu ada fungsi analyze traffic. Nah, fungsi analis traffic ini digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan baik secara manual maupun dari file Excel. Fungsi ini memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu yang dimana setiap 15 menit selama 2 jam. Jika tidak, jika tidak, program akan menampilkan pesan error. Jika data valid, program menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu tersebut, menghitung luas jalan, dan menghitung kapasitas besar jalan berdasarkan ukuran jalan dengan rumus kapasitas sama dengan panjang jalan kali lebar jalan per 1000. Kapasitas dasar ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total kendaraan untuk melihat apakah jalan tersebut kelebihan kapasitas atau tidak. Nah, mari kita coba untuk merunning kode kode untuk soal nomor 2. Nah, kita coba untuk menginput data dari Excel saja kali ya. Kita masukkan angka 2. Nah, lalu kita disuruh untuk mengupload file. Kita upload. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama kendaraannya motorcycles. Oke, sudah tepat. Lalu kita diminta untuk masukkan cars dan large vehicles. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita diminta untuk memasukkan waktu intervalnya. Mari kita lihat datanya. Sebentar ya. Oke, itu dari eh, jam 8. Eh, dari jam 8. Oh, salah. Ini kita hanya untuk memasukkan time saja, teman-teman. Nah, benar. Nah, dan ini kita memasukkan panjang dari jalannya.
Kita misalkan saja, berapa ya? Kita misalkan mungkin, hmm, 1.500. 1.500. Kok 1.500? Ya, 1.500 meter. Nah, ini, oh, oke. Kayaknya ini panjang ya. 1.000. Sebentar, kita coba dulu untuk lebarnya. Lebarnya mungkin kita masukin 5 meter. Ya, Kak, tidak. Column not found in the Excel file or vehicle. Oh, coba kita ulang. Sepertinya itu aku ada typo. Kita klik dua, upload file. Source cycle cars lots v of vehicle the time. Nah, ya, oke. Em, Kencangnya berapa ya? 15 lebih. Kita buat 5. Nah, tadi itu kenapa tidak berjalan? Karena aku typo di large vehicle, teman-teman. Jadi tadi itu aku menulis large vehicle-nya, L-nya itu huruf kapital, sedangkan yang diminta itu adalah huruf kecil. Jadi kalau dia beda sedikit saja, kodenya langsung error. Nah, ini dia hasilnya. Nah, grafiknya, kurva grafiknya langsung muncul nih teman-teman. Ini dia hasilnya. Oke. Nah, kita programnya akan masih berjalan kecuali kita menekan menu 3. 3 ini akan menyelesaikan program atau keluar dari program. Mari kita coba satu dulu kali ya. Apakah program untuk manualnya bisa? Nah, bisa ya teman-teman. Ini programnya berjalan. Kita diminta untuk memasukkan waktu surveinya. Oke. Sepertinya untuk nomor 2 ini cukup kali ya. Kita eh, lanjut ke nomor 3 aja. Oke. Untuk di soal nomor 3 ini kita pertama-tama kodenya dimulai dengan mengimpor beberapa daftar pustaka sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Di mana pandas ini digunakan untuk menangani data Excel dan numpainya untuk menghitung numerik dan matplotlibnya itu digunakan untuk membuat grafik dan uh, files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Nah, fungsi ini bertujuan untuk membuat file Excel yang diunggah setelah data dimuat menggunakan PD-Read Excel. Dilakukan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan menggunakan mana ya? Ini dia. str strip. Kolom yang tidak bernama atau yang memiliki prefix unnamed
akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam pemrosesan data berikutnya. Nah, ini fungsi def calculate velocity. Ini berfungsi untuk menghitung kecepatan dari data percepatan yang diberikan karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan. Dan ini untuk NP Chumsum ini digunakan untuk melakukan integrasi numerik atau penjumlahan kumulatif, dan NP gradient ini NP gradient time ini memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integral tersebut. Lalu ada def calculate displacement. Displacement. Oke. Okay. Nah, fungsi calculate displacement ini untuk menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya, sama seperti perhitungan kecepatan. Perpindahan diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan menggunakan perjumlahan kumulatif. Lalu ada def calculate areas intensity, itu ada ini dia. Nah, fungsi ini menghitung intensitas areas yang merupakan metrik penting dalam analisis seismik. Nah, ini didasarkan pada integral kuadrat percepatan terhadap waktu. Faktor ini NP PI per 2 kali 9,81 ini digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar dalam meter per second kuadrat. Lalu ada def calculate Excel squared. Nah, fungsi sederhana ini untuk menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas, areas, dan nilai arms. Lalu ada fungsi ini dia. Define excedence. Fungsi ini bertujuan untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu atau default 0,05 gram. Nah, fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya excedence pertama dan terakhir atau non jika tidak ada excedence yang ditemukan. Lalu ada fungsi def calculate arms, di mana fungsi ini menghitung nilai arms atau root mean square acceleration dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai arms dihitung dengan mengakumulasi semua nilai percepatan kuadrat, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa atau TD, dan mengambil akar kuadratnya. Nah, di sini ada fungsi def plot data, di mana fungsi ini digunakan untuk membuat 4 plot grafik, di mana yang pertama itu ada percepatan vs waktu, kecepatan versus waktu, perpindahan versus waktu, dan intensitas areas versus waktu. Fungsi ini juga menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu excedence pertama dan terakhir, serta batas percepatan positif dan negatif 0,05 gram. Lalu ada fungsi def analyze seismic data. Nah, ini adalah fungsi utama yang mengatur alur kerja. Fungsi uh, Fungsi ini pertama kali akan mengunggah file dari pengguna dan memuat data, lalu menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas areas dari data yang diberikan. Fungsi ini juga memanggil berbagai fungsi lain untuk menemukan nilai excedence, arms, serta menampilkan hasil dan plot. Sekarang coba kita running. Nah, kita akan diminta untuk mengupload files. Kita upload file yang sudah ada. Nah, ini dia teman-teman.
Data yang dari Excel akan diolah langsung dan akan memunculkan ini dia grafik-grafiknya, teman-teman. Ini ada eh, grafik apa tadi? Ada grafik percepatan versus waktu, ada kecepatan versus waktu, perpindahan versus waktu, dan juga ada intensitas area versus waktu. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk soal nomor 4. Ini dia. Nah, pada soal nomor 4 ini, kita ini bertujuan untuk mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama setahun penuh. Eh, Contohnya pada tahun 2023, di mana pada bagian awal ini data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 360 hari, di mana setiap harinya uh, memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 uh, mm per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan dalam satuan mm. Dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. Ini ada NP random seed. Nah, ini memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan atau disebut reproducibility. Lalu ada PD date range. Nah, ini digunakan untuk membuat rangkaian tanggal dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Lalu ada NP random gamma. Nah, NP random gamma ini menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata sekitar 20 mm per hari, dan data ini kemudian disimpan ke dalam data frame dengan dua kolom, yaitu tanggal dan hujan dalam satuan mm. Lalu kita ada dataset index. Nah, dataset index ini setelah data terbentuk, tanggal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu. Nah, lalu ada nah ini dia. Curah rata-rata tahunan. Curah rata-rata tahunan di mana data resample oh, nah ini data resample akan mengelompokkan data berdasarkan bulan. Nah, maksud saya rata-rata bulan akan mengelompokkan data berdasarkan bulan dan menghitung rata-rata curah hujan untuk setiap bulan. Nah, di mana eh, data hujan akan menghitung rata-rata curah hujan tahunan dari semua data curah hujan harian. Lalu ada intensitas hujan maksimum. Nah, di mana ini akan menghitung nilai maksimum curah hujan harian selama tahun tersebut. Nah, sekarang kita ada ambang batas. Ambang batas ini menggunakan rumus data data hujan dengan satuan mm. Ini dia. Di mana ini akan memilih hari-hari di mana curah hujan melebihi 50 mm. Di mana akan hasilnya adalah eh, data frame
hari hujan ekstrim yang berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrim. Ini dia. Nah, ini deh. Oke. Nah, untuk plot curah hujan harian, eh, visualisasi pertama adalah grafik hujan, grafik curah hujan harian selama 1 tahun. Nah, pada grafik ini, garis horizontal merah akan menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan, dan titik orange akan menandai hari-hari dengan hujan ekstrim. Nah, ini PLT plot ini akan menampilkan kurva hujan harian, dan PLT AEK lain ini akan menambahkan garis rata-rata tahunan, dan PLT scatter ini akan menambahkan titik-titik untuk hari dengan hujan ekstrem. Lalu untuk plot curah hujan rata-rata bulanan, grafik kedua ini akan uh, menampilkan bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan, di mana pada PLT bar ini akan membuat diagram batang di mana sumbu X adalah nama bulan dan sumbu Y adalah rata-rata curah hujan. Lalu di terakhir itu, pada kesimpulan, akan ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis. Curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim akan ditampilkan. Lalu ini ada hari hujan ekstrim. Ini akan menampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Mari kita running. Nah, ini dia hasil dari data randomnya. Nah, dapat kita lihat curah hujan harian di tahun 2023. Di mana ini yang garis-garis biru ini merupakan curah hujan hariannya, dan yang garis merah ini merupakan rata-rata tahunannya, dan yang titik-titik kuning ini merupakan hari hujan ekstrim. Nah, lalu ini ada diagram batang atau bar chart curah hujan rata-rata bulanan di tahun 2023. Dapat kita lihat di sini pada bulan Agustus memiliki hujan yang uh, tinggi gitu. Nah, uh, ter- akan diberikan juga hasil analisisnya, yaitu di mana curah hujan rata-rata tahunannya ada di 19,84 mm, dan juga intensitas hujan maksimum hariannya ada di 72,98 mm, dan jumlah hari hujan ekstrimnya ada 14 hari, teman-teman. Nah, hari-hari dengan hujan ekstrim itu ada pada tanggal 11 bulan 3, itu ada tinggi, sangat tinggi ya, 72,97 mm. Nah, itu adalah hujan tertinggi ada di bulan 3 tanggal 11, teman-teman. Ada yang ulang tahun di bulan itu. Oke, inilah dia eh, tugas-tugas Python yang dimana sebagai tugas besar dalam mata kuliah mata dalam mata kuliah matematika rekayasa dan metode numerik, teman-teman. Oke. Nah, sekian video penyelesaian uh, tugas besar Python saya. Semoga dengan adanya ini dapat membantu teman-teman dalam mengenali uh, pengkodean Python ataupun cara-cara untuk mengerjakan soal-soal seperti ini ya, teman-teman. Semoga ini dapat membantu dan dapat memberikan nilai yang baik untuk tugas saya. Saya akhiri video ini. Semoga semoga tugas saya dapatkan nilai yang baik dan tugas besar saya
aman. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.